Jika Anda klik video ini karena sudah melihat thumbnail saya seperti itu, artinya saya sedang merekam video diri saya sendiri menggunakan set video yang Anda lihat pada thumbnail tersebut. Nah, di sini saya akan membeberkan apakah set tersebut berguna buat saya, karena beberapa peripheral yang sudah saya unboxing di video sebelumnya itu sudah saya terapkan di sini. Apakah benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak? Simak terus videonya sampai selesai. Ya, selamat datang kembali di channel Aktivis. Di video kali ini saya akan membahas apakah penting atau tidak barang yang kemarin saya upload di video sebelumnya, apakah benar-benar berguna buat saya dalam membuat sebuah video produksi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit saja mungkin ya kebutuhan barang yang sudah saya unboxing kemarin, apakah tetap berguna atau enggak buat saya gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah bracket ini. Mount bracket ini Ulanzi PT13 ya, yang seharga 249.000 ini sampai sekarang masih saya pakai dan masih saya gunakan untuk saya tempelkan ini di tripod atau GorillaPod ini yang biasa ya, bukan yang original, dan juga kamera. Jadi antara tripod dan kamera. Mungkin contoh pemasangannya adalah seperti ini. Ini saya tempel di sini. Bagusnya sih ke kamera dulu ya. Nah, bagusnya saya tempelkan di sini. Biasanya ada ininya ya, skrunya, lubang skrunya. Kita masukkan, kita tempelkan di sini sampai erat. Yang selanjutnya baru kita masukkan ke tripod. Nah, gitu. Yang bagian ininya ya. Bagian ini. Oke, ini belum fokus. Nah, bagian ininya kita tempelkan ke kamera, lalu yang di atasnya ini baru ke ini yang ke kamera, baru yang ini ke tripod. Nah, seperti itu. Saya masih gunakan barang ini karena kebutuhan saya biasanya ya, saya suka menempelkan beberapa aksesoris, misalkan shotgun mikrofon ataupun mikrofon lavalier, mikrofon wireless yang punya saya relakat, yang nanti akan saya bahas sedikit. Ini masih saya butuhkan dan ini masih bermanfaat buat saya. Triple cold sumonya ini biasanya saya gunakan salah satunya untuk lighting atau untuk mic ataupun yang lainnya yang mungkin saya butuhkan. Nah, biasanya kalau saya nggak menempelkan mic wirelessnya di sini, saya suka tempel di sini gitu, atau di mount bracket ini. Karena kemarin juga saya beli Smarik yang case-nya itu lebih ada juga ada tambahan cold shoe-nya, jadi ini kepake dua cold shoe-nya rata-rata seperti itu. Intinya ini bagus, proper dan kuat banget gitu kan, dan ini masih saya gunakan. Selanjutnya ini ada ya Ulanzi U-Frag. Ini masih saya gunakan, tapi biasanya saya hanya menggunakan lampu yang original atau nggak ada tambahan apa-apanya, murni putih. Ada sih pilihan warna ya, mungkin yang sudah menonton ada pilihan warnanya merah, putih, kuning dan lain sebagainya. Ada juga biru gitu kan. Nah, itu cocok untuk backlight dari belakang gitu kan, untuk dari belakang. Nah, saya masih menggunakan ini. Saya punya satu aja cukup, karena untuk vlogging minimal butuh ada satu sumber cahaya gitu untuk menyoroti muka kita di depan. Dan di sini biasanya kan suka ada juga nih cold shoe-nya juga dia. Nah, dia mempersiapkan 1 2 3 cold shoe untuk siapa tahu teman-teman punya banyak, ini bisa dirapatkan gitu, ditambah lagi, jadi makin banyak ininya. Bagus sih, mau 100 juga jadi LED-nya jadi makin besar gitu. Nice.
Tapi kalau misalkan kalian ingin yang lebih praktis lagi, sebenarnya ada brand lain ya. Ini mungkin yang versi termurah, ini harganya cuma 175.000. Untuk mendapatkan cahaya merah, biru, kuning ini kita secara manual harus buka covernya, terus masukin si si lapisan cahaya biru itu ya, apa sih namanya saya lupa. Jadi harus manual, kita pengen biru, tinggal tempel, buka, tempel, buka, tempel, buka. Ini sistemnya magnetik. Dan itu buat saya sangat merepotkan sih sebenarnya. Kalau ada rezeki lebih, mungkin saya akan beli lagi yang bisa dirubah ya. Sistem pencahayaannya yang rainbow itu bisa dirubah gitu kan. Jadi tidak usah dibuka tutup, karena repot juga kalau misalkan kita bawa bagian yang warna putih, warna merah, warna biru, repot juga gitu. Jadi harus tempel lagi, buka tempel, buka tempel. Kalau misalkan ada rezeki, saya lebih baik beli lagi yang lebih otomatis. Nah itu, tapi ini masih saya gunakan, masih worth it untuk saya gunakan di tahun 2022 ini. Termasuk yang tadi ya, ini kedua-duanya masih worth it lah. Tapi kalau ada rezeki lagi, mungkin yang ini akan saya ganti gitu. Terus selanjutnya mic. Mic wireless dari Relacat. Nah, yang saya gunakan ini adalah mic wireless dari Relacat. Sampai sekarang saya masih menggunakan mic ini karena jujur masih berguna banget buat saya, masih kepakai. Tapi ada beberapa drawback yang perlu saya pertimbangkan. Kalau misalkan ada rezeki lagi, saya mau beli lagi gitu. Karena apa? Saya menggunakan mic wireless ini, kalau kita dengarkan secara hening sekarang, ya. Kalau saya menggunakan headset, itu terdengar suara noise gitu, suara noise ini yang seperti ini ya. Ini juga tersedia itunya apa si bulu kucingnya juga ada, cuman tinggal satu lagi, biasanya dikasih dua, sisa satu lagi hilang nggak tahu kemana. Terus kalau saya menggunakan mic lavalier yang sekarang ini sudah penggunanya sudah 1,5 tahun ya. Kalau nggak salah saya beli itu di bulan Mei 2021, sekarang udah bulan Oktober 2022. Kelebihannya ini masih berguna, masih kepakai, suaranya masih bagus. Saya suka dengan karakter suaranya, cuman ketika kita rekam, kita dengarkan ada suara noise sampai sekarang. Terus kalau kita pakai lavalier mic, saya punya Boya BY-M1, suaranya makin tebal, makin enak. Nah, cuman kadang-kadang kalau misalkan nggak rapet di bagian ini ya, saya punya lavalier dari Boya. Jadi kalau kita masukin ke sini, dan saya simpan di saku atau dimanapun, terkadang kegoyang, kresek-kresek, dan suaranya jadi tidak enak gitu. Mungkin ada videonya yang ini Maxxis, ini juga Maxxis, iya, sama Maxxis, beda tipe aja deh. Nah, seperti itu sedikit cuplikan videonya. Kekurangannya itu waktu itu saya menggunakan lavalier dan pakai ini yang saya taruh di saku, jadi agak kurang bagus suaranya, kurang cantik gitu. Jadi saya rekam sekarang ini tanpa lavalier gitu. Biasa saya pakai lavalier, enak banget gitu kan, suaranya tebal. Apalagi suara saya kan udah bagus gitu kan. Terus yang menjadi kekurangannya lagi adalah apa ya? Ketika saya koneksikan ke handphone, kan ini kita ada juga ya konektornya untuk di handphone yang ini. Sorry, saya masukin lagi deh ke sini, di saku aja, di saku ya. Ini biasa kan dikasih juga ya, ini yang ke handphone dan ini yang ke receivernya. Jadi mana sih? Oh ya, ini ke handphone, ini ke receivernya gitu. Tapi sepertinya Anda harus pilih-pilih juga nih, kalian punya handphonenya seperti apa. Karena saya punya dua brand handphone, yang pertama dari Samsung, yang kedua dari dari Xiaomi. Saya tidak punya iPhone dan tidak punya brand yang lain. Cuman ketika saya coba di Sony, astagfirullahaladzim, Sony wae, di Xiaomi, saya coba di Xiaomi, suaranya tidak ketangkep, patah-patah, up kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong itu kayak langsung di cut space gitu kan. Jadi ada suaranya nah kayak gitu.
Ada gak ya audionya, saya lupa. Mungkin nanti saya rekam dulu deh seperti itu. Oke, sekarang saya sedang merekam ini handphone ini ya. Saya mau cek audionya seperti apa. Saya menggunakan mic lavalier Boya untuk ke kamera, karena ini mau saya gunakan ngetes ya. Di sini saya masukkan ke sini dulu ya. Nah, posisinya untuk handphone ya seperti ini. Receivernya dan ini transmitternya. Ini masih nyala ya. Saya akan coba putar suaranya seperti apa. Oke, 1, 2, 3. Nah, tes suara yang saya hasilkan dari mic wireless Relacard yang langsung connect ke handphone. Ini suaranya seperti apa? Nanti dicek ya. Ini handphone Samsung, pokoknya Samsung. Oke. Sekarang saya akan beralih ke Xiaomi. Nah, ini saya sudah beralih ke handphone Xiaomi. Oke, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Kita masukkan si jacknya dan mic transmitter yang masih di sini. Sekarang kita suaranya kita rekam. Oke. Tes 1, 2, 3. Suara yang saya pakai ini dari mic wireless dari Relacard ya. Kemarin pas pertama kali saya beli, saya tes pakai handphone Xiaomi ini, suaranya memang putus-putus. Tapi sekarang saya nggak tahu nih, saya mau cek lagi setelah 1,5 tahun apakah ini lancar atau enggak. Ya oke, itu aja. Nah, itu hasil yang saya rekam menggunakan mic wireless dari Relacard menggunakan handphone dari Xiaomi. Oke, kita coba ya. Suaranya kita langsung dengarkan. Ini kita cabut. Kita langsung dengarkan aja dari mic ini ya, mic yang saya pakai ini. Oke. Suaranya seperti apa? Tes 1, 2, 3. Suara yang saya pakai ini dari mic wireless dari Relacard ya. Kemarin pas pertama kali saya beli, saya tes pakai handphone Xiaomi ini, suaranya memang putus-putus. Tapi sekarang saya nggak tahu nih, saya mau cek lagi setelah 1,5 tahun apakah ini lancar atau enggak. Ya oke, itu aja. Lancar cuy. Jadi nggak tahu ya, kemarin pas saya pertama beli jelek suaranya, putus-putus, dan saya sudah hapus sih videonya. Ada sebenarnya, cuma saya udah hapus aja karena nggak ada rencana saya upload. Tapi kok barusan bagus ya. Oke, mungkin ini karena gara-gara ini di reset ke setelan pabrik, jadi ini ada perubahan. Baguslah kalau pakai itu. Tes 1, 2, 3. Suara yang saya pakai ini dari mic wireless dari Relacard ya. Ya, kemarin segitu sudah cukup sih, udah bagus. Kemarin cuman kayak gitu. Nah, sekarang udah oke. Sip, mantap. Oke dah, ada perbaikan. Berarti dua-duanya bagus untuk handphone. Oke, mic wireless Relacard, good job. Ini di harga 1.950.000 ya. Mahal sih sebenarnya kan. Yang dua transmitter, 1 receiver. Ini lumayan mahal sih buat saya, 2 juta dengan kualitas yang menurut saya ada penurunan kualitas selama saya menggunakan ini sekitar 1,5 tahun. Penurunan kualitas sih. Kalau dari sekali lagi, kalian lebih baik cari brand lain. Misalkan dari DJI atau yang dari Saramonic. I don't know, entahlah, silahkan pilih gitu kan. Ini adalah review jujur dari saya gitu kan, sebagai pengguna. 2 juta rupiah itu lumayan, lebih baik beli yang lain gitu. Ya mungkin itu aja sedikit review singkat dari saya beberapa produk peripheral yang saya gunakan dalam kebutuhan untuk membuat sebuah video atau vlog. Mic, bracket, dan juga lighting yang masih saya gunakan sampai sekarang, dan itu masih fungsi dengan normal. Hanya saja mungkin lighting dan mic yang perlu saya upgrade. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih. Segitu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, dan silakan subscribe video ini dan agar channel saya berkembang juga ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.